Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, yang kami hormati segenap santri-santriat dan hadirat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di hari ke 9 bulan suci Ramadan, berarti lebaran berapa hari lagi? 21. Kurang lebih 21 hari atau 20 hari, tergantung nanti kita lihatul hilalnya ya. Nanti kita menanti kabar dari pemerintah ya, yang punya teknologinya, yang mengumpulkan para ahli falak ataupun ahli dalam melihat hilal atau bulan. Karena memang kita dianjurkan, kata Rasulullah, sumur ru'yati wa aftar li ru'yati. Puasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah atau berlebaranlah karena melihat bulan. Nah, ini yang bisa mengetahui adalah para ahli falak. Nah, kebetulan pemerintah itu mengumpulkan ahli-ahli falak dan membagi beberapa titik, beberapa kabupaten, kota, ya, provinsi untuk melihat bulan ya. Jadi kalau umpamanya sekarang tanggal 9 Ramadan, berarti kurang lebih 20 atau 21 hari lagi kita puasa. Kira-kira pengen puasa terus atau pengen segera lebaran? Iya, kalau anak-anak kecil ya pasti pengen lebaran. Tapi kalau wali Allah pengennya Ramadan terus. Kenapa? Karena kalau Ramadan itu pahalanya itu ditikal gandakan sampai 1000 kali lipat. Kalau hari biasa cuma dikalikan 10 kali lipat. Coba pilih 1000 apa pilih 10? 1000. Nah, jadi itu walimah pilih yang 1000. Kalau kita pilihnya yang 10. Karena apa? Pengen makan, pengen minum, apalagi lebaran pengen apa? Baju baru. Nah, ini bedanya kita yang masih awam dengan para alim ulama atau para wali Allah. Pasti pengennya Ramadan terus bulan itu, karena di Ramadan itu maghfirah Allah dicurahkan sangat deras. Jadi orang-orang yang berdosa itu dimaafkan karena berpuasa, karena beribadah di bulan suci Ramadan. Dan rahmat Allah dicurahkan, kasih sayang Allah dicurahkan sangat deras ya. Jadi siapa yang minta rahmat maghfirah, pasti Allah berikan. Mudah-mudahan kita berikan maghfirah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, diberikan kesehatan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini hari apa? Jum'ah ya. Ini berkaitan dengan hari Jum'ah. Jum'ah itu Sayyidul Ayyam. Jum'ah itu adalah rajanya para hari. Rajanya hari-hari itu adalah Jum'ah ya. Kalau rajanya para nabi siapa? Baginda Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya Muhammad Rasulullah SAW. Jadi rajanya para nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada rajanya. Hari rajanya adalah hari Jum'ah. Nabi rajanya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita berbicara tentang hari Jum'ah. Apa di dalam hari Jum'ah itu yang spesial? Banyak sekali ya. Allah menciptakan dunia ini adalah hari Jum'ah. Nanti juga Allah mengakhiri hari kiamat atau merusak atau menghancurkan dunia juga hari Jum'ah.
Nah ini. Jadi sangat spesial hari Jumat. Bahkan orang yang wafat di hari Jumat, malam Jumat itu dikatakan mati syahid, wafat syahid akhirah. Nah, jadi nanti banyak keterangan itu nggak ada lagi namanya pertanyaan kubur. Nah, alhamdulillah semalam ya itu sedih tapi kita bahagia. Karena apa? Sedihnya salah satu orang tua wali murid Cahaya Hati alumni wafat, tapi senangnya bahwa beliau wafat di malam hari Jumat. Ini pertanda baik ya, pertanda bahwa beliau adalah wafat syahid ya. Mana ya? Nah ini. Ya Ali wa qala Rasulullah SAW. Ya Ali man igtasala yaumal jum'ah ghafarallahu ma baina jum'ah ilal jum'ah wa ja'ala zalika sawaban fi qabrihi wa saqala ala mizanihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, barang siapa mandi di hari Jum'ah. Nah ini, siapa yang hari ini sudah mandi, Cung? Baru 2 orang. Nah, yang lain belum mandi. Nah, barang siapa mandi hari Jumat. Di hari Jumat itu dari mulai malam Jum'ah maghrib sampai dengan sebelum maghrib hari Jum'ah. Itu namanya hari Jum'ah. Jadi hari di dalam Islam itu adalah dari mulai maghrib malam Jum'ah sampai dengan hari Jum'ah sebelum maghrib. Nah ini ya, dari malam ada mandi ataupun sehari ini mandi nanti siang. Nah, barang siapa mandi di hari Jum'ah, maka Allah akan memaafkan, menghapuskan dosa antara Jum'ah sekarang dengan Jum'ah yang akan datang. Ya, barang siapa mandi di hari Jum'ah, maka Allah akan menghapuskan, memaafkan dosa-dosanya orang tersebut dari hari Jumat sekarang sampai dengan hari Jumat yang akan datang. Ini pertama. Yang kedua, waja'ala dzalika sawaban fi qabri. Mandi hari Jumat tersebut ternyata pahalanya besar. Itu akan menjadikan pahala untuk orang tersebut di hari di kuburannya. Dan menjadikan mandi hari Jumat itu pahala baginya untuk menemani di kuburannya. Yang kedua, menjadikan mandi hari Jumat pahala baginya yang menemani dia di kuburan. Yang kedua. Yang ketiga, wasaqal ala mizani. Mandi hari Jumat akan memberatkan, menambah beratnya, tambahnya amal kebaikannya, timbangan amal kebaikannya. Yang ketiga, memberatkan mandi hari Jumat, menambah berat timbang amal kebaikannya. Nah ini berarti hari Jumat ini ternyata mandinya saja orang berpahala. Ada 3 keutamaan mandi di hari Jumat. Pertama tadi apa? Menghapus dosa antara Jumat sekarang dengan Jumat yang akan datang. Yang kedua, akan menjadikan mandi hari Jumat tersebut pahala yang menemani orang tersebut di kuburannya. Yang ketiga, mandi hari Jumat itu akan menambah berat timbangan kebaikannya. Nah, ini semua kalau ketika mandinya diniati sunnah ya. Kalian mandi suka ini enggak dalam hati? Nah, itu gusta sunatan lillahi ta'ala gitu enggak? Kalau enggak, itu enggak ada nilainya yang seperti ini. Itu namanya mandi biasa. Maka ketika mandi kayak kemarin ya, baru masuk bulan Ramadan, kalian mandi enggak? Diniati enggak? Nah, niatnya gimana? Nah, itu gusta lidukhuli syahr Ramadan sunatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi masuk awal bulan suci Ramadan sunatan lillahi ta'ala. Nah, ini juga sama. Kalau pengen ada pahalanya yang tadi disebutkan 3
pahala tadi, 3 keutamaan tadi, maka ketika kita mandi nawaitul ghusla yaumal jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi hari Jumat ini sunnah lillahi ta'ala. Bur. Nah, itu baru nanti dapat pahala. Kalau enggak cuman bur doang, maka pahalanya enggak ada. Yang tadi disebutkan di sini faedahnya mandi di hari Jumat yang ada 3 tadi itu enggak dapat kalau enggak diniati. Mau niat pakai bahasa Arab boleh, bahasa Sunda, bahasa Inggris juga boleh, atau bahasa Madura kalau bisa juga boleh ya, kalau orang Madura ya. Kalau orang Madura pasti bahasa Madura boleh. Nah, kalau mandi tuh pertama air kena mana dulu? Kena mana dulu? Bagian tubuh yang mana? Bagusnya kaki dulu. Habis kaki paha. Habis paha pundak. Pundak baru kepala. Jangan kepala langsung, bahaya. Karena kita kalau bermandi itu ini posisi badan kita tuh panas. Kalau sampai air langsung ke kepala itu bahaya. Panas dengan dingin akan konsleting ya. Kalau ini mah kebakaran ya. Kalau ini listrik mah ya. Jadi ke kaki dulu, ke kaki, ke paha, ke pundak, baru ke kepala gitu ya. Itu menurut kesehatannya supaya kita terjaga tidak konsleting ini nanti organ tubuhnya ya. Nah, tapi memang kalau dalam niat itu basuhan pertama ya. Kalau niat basuhan pertama. Jadi kalau umpamanya kaki dulu, pas air kena kaki, kita dalam hati nawaitul ghusla yaumal jum'ah sunatan lillahi ta'ala gitu. Atau pas kaki lupa, pas paha nawaitul ghusla yaumal jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Paha juga lupa, pas pundak nawaitul ghusla yaumal jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Pundak juga lupa, pas kepala nawaitul ghusla sunatan yaumal jum'ah. Nawaitul ghusla yaumal jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Kepala juga lupa, ya udah pas seingatnya aja. Pas ingat bur kan. Pertama kan air dulu, bur udah kena air baru sabun semua. Habis sabun air lagi. Habis air lagi baru sampo air lagi gitu kan ya. Nah itu. Jadi cara mandi juga harus ada aturannya ya. Jadi bagus ya nih tuh pas basuhan pertama air kena tubuh kita ya. Kalau umpamanya masuk ke mana kolam ya udah tinggal pas mau masuk ke kolam kita niat nah dalam berarti nawaitul ghusla yaumal jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Nah ini ya, jadi ternyata mandi hari Jumat itu karena memang hari Jumat itu spesial, maka Allah mandinya saja diberikan menghapuskan dosa Jumat ke Jumat. Berikan pahala buat menemani, menerangi, melapangkan orang tersebut di kuburan dan memberatkan amal pahalanya, timbangan pahalanya. Nah ini ya, maka segala sesuatu harus dengan ilmu. Kalau tadi yang 2 udah mandi nggak niat, itu nggak ada apa-apanya ya. Nanti siang mandi lagi nggak apa-apa ya. Itu bisa ya atau pernah nggak kalian mandi taubat ya, kan kita tiap hari ada ada maksiat ya, mata maksiat, telinga maksiat, mulut maksiat, ngegosip, tangan kaki maksiat, maka kita tiap hari mandi taubat sunat talgus sunat usoli maaf salah. Nah itu ghusla taubatan lillahi ta'ala ya, niat saya mandi taubat lillahi ta'ala gitu ya. Jadi itu diniati. Nah ini bedanya itu hanya dalam niat. Kalau niat dapat pahala, kalau enggak niat enggak dapat pahala. Nah ini ya, jadi makan minum kalau diniati ibadah maka dapat pahala, kalau enggak maka enggak. Sama kalian kerja, kalian belajar diniati karena Allah dapat pahala, kalau enggak yang enggak. Sama tidur juga, kalian kalau tidur
niat gak? Atau baca doa gak? Biasanya baca doa bismika Allahumma ahya bismika amut. Nah itu baca doa. Nah, atau ya kita tambahin, ya Allah saya niat tidur karena ibadah pada Engkau lillahi ta'ala. Jadi pahala. Ini ya yang membedakan orang alim, orang berilmu sama orang tidak berilmu. Katakan tidurnya aja diniati ibadah, jadi ibadah. Tapi orang bodoh ya, kalau orang bodoh dia belajar, dia sholat, niatnya nggak ada, maka nggak dapat pahala. Nah ini yang membedakan ilmu dan yang membedakan niat. Karena dia berilmu maka dia ada niat sehingga ada dapat pahala. Kalau nggak ada ilmu atau bodoh maka dia nggak niat, akhirnya nggak dapat pahala. Ini aja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan iman Islam, diberikan semangat dalam beribadah dan diberikan istiqomah dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-9. Mudah-mudahan kita bisa sampai dengan penghabisan bulan suci Ramadan berikutnya terus ya, panjang umur berkah selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.